Saudara, kita tiba sekarang di dalam topik proses pengudusan, yaitu bicara mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia ini sampai nanti kita menyelesaikan kehidupan di dalam dunia ini. Kita sudah membahas minggu yang lalu bicara mengenai fakta yang paling penting, apa artinya kita sekarang itu telah bebas dari dosa. Berarti kita memiliki relasi bukan lagi tuan dan budak dengan dosa. Dia tidak lagi berkuasa atas kita karena kita sudah menang atasnya, diputuskan relasinya. Sekarang kita menjadi hamba Kristus, menyerahkan hidup kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Namun, dosa itu masih bercokol di dalam hidup kita. Kuasanya, sifatnya masih tetap sama, dan dia akan senantiasa melakukan perang gerilya, sehingga kita menyebut satu musuh di dalam konflik pengudusan kehidupan Kristen kita ada di dalam diri kita, yaitu nafsu kedagingan kita yang bisa ditipu oleh setan untuk kita jatuh, yang bisa dipakai oleh dunia sekitar kita untuk kemudian menipu kita untuk mengikuti cara dunia ini. Ini adalah musuh yang ada di dalam kita. Ada dua musuh yang di luar. Alkitab mengatakan, yaitu pertama, the way of this world. Cara-cara hidup di dalam dunia ini. Dan musuh kita yang kedua dari luar, yaitu bagaimana si jahat setan itu juga berusaha untuk melakukan serangannya, menuduh kita, memfitnah kita, dan juga menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara sekalian, di dalam proses pengudusan ini, kita harus tahu bahwa kita itu sudah menang di dalam peperangan yang besar. Kita sudah menang. Kemenangan itu disebabkan oleh karena Yesus Kristus sudah mengalahkan dosa, si jahat, dan kematian. Itulah kemenangan kita. Karena kita berada di dalam Yesus Kristus, kita telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Dia. Maka inilah kemenangan kita. Tetapi di dalam perjalanan kita hidup di dalam dunia ini, kita mengalami konflik perang-perang kecil yang saya sebut sebagai perang gerilya yang dilakukan oleh tiga musuh ini. Dan itulah perjalanan proses pengudusan kita. Bagaimana kita senantiasa waspada dan menang atas segala peperangan yang diberikan ini. Maka topik kita hari ini bicara bagaimana kita menghadapi musuh kita yang di luar, yaitu pencobaan. Bagaimana kita menang atas pencobaan. Bagaimana kita mengerti tiga musuh ini? Setidaknya saudara sekalian, ada dua ayat di dalam Alkitab kita yang menyebutkan tiga musuh ini. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu, satu, mengikuti jalan dunia ini. Ini musuh kita yang di luar. The way of this world. Kedua, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis dan all evil spirit. Ini musuh kita yang kedua. Sebenarnya, dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup, ini yang ketiga, yaitu di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya, kita semua adalah orang-orang yang patut mendapatkan penghukuman. Itulah keadilan Allah. Karena kita berada di dalam penguasaan tiga musuh ini. Dulu kita tidak sanggup untuk bisa menang, karena kita budaknya. Tapi saat ini, di dalam proses pengudusan, kita makin serupa dengan Kristus. Menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh lalai bagaimana kita menang terhadap peperangan-peperangan ini. Ayat yang kedua yang akan kita baca itu dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, the way of this world, the desire of this world. Kita bukan bicara mengenai dunia di mana kita hidup ini, tapi kita berbicara mengenai sikap, cara pandang, dan gaya hidup worldliness, keduniaan ini, sebagai satu sikap yang ingin independen, bebas dari Tuhan, dan melawan segala perintah dan prinsip-prinsip kebenaran, kesucian, keadilan daripada Tuhan. Itulah cara-cara dunia ini. Dalam proses pengudusan ini, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana mengatasi, bagaimana menang terhadap nafsu kedagingan yang ada dalam diri kita. Alkitab berkata, salibkan itu, matikan itu, put to death. Ketika itu muncul dan menjadi godaan dari dalam diri kita, Alkitab mengatakan, matikan itu. Ini adalah peperangan rohani yang tidak ada habis-habisnya. Sebab kita tahu keinginan, kesukaan itu juga bagian dari diri kita. Bagaimana kita bisa membedakan ini adalah kebutuhanku dengan bagaimana kita membedakan ini adalah hal yang tidak perlu tetapi hanya memuaskan keinginanku. Bagaimana kita bisa membedakan hal yang necessity, yang harus dan perlu bagiku, dan sesuatu yang menggoda kita tidak ada habis-habisnya untuk mengisi keinginan dan nafsu kita. Tidaklah gampang dan tidaklah mudah untuk membedakannya. Itulah sebabnya kita selalu harus peka dengan dosa, mengakui dosa apa adanya. Dan ketika nafsu yang jahat itu muncul, kita harus dari awal segera berkata tidak, mematikannya. Dan kalau perlu, kita lari daripadanya. Hari ini kita berbicara mengenai menang terhadap pencobaan. Bicara mengenai sesuatu yang kita lihat di luar, yang datangnya dari luar, yang mencobai dan menggoda kita. Apa itu pencobaan? Kata mencobai bisa berarti menaruh seseorang ke dalam sebuah ujian. Tidaklah mempunyai arti mendorong orang itu berbuat dosa. Sehingga dengan pengertian seperti ini, kita boleh katakan di dalam Alkitab, pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Kita boleh saksikan, Alkitab berkata dengan jelas, Yesus Kristus semasa hidupnya di atas muka bumi ini tidak terlepas dari pencobaan. Yesus mengalami pencobaan di padang gurun yang dicatat oleh Alkitab. Jadi ketika datangnya pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Karena pencobaan itu bukan mendorong kita untuk berbuat dosa, tapi menaruh kita di dalam kondisi untuk apakah kita kalah dan kita jatuh, ataukah kita bisa menang atasnya. Yesus mengalami pencobaan, tetapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga saudara sekalian, mungkin bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita hidup berbeda dengan Yesus. Karena Yesus jelas adalah seseorang yang tidak berdosa, sedangkan kita adalah seorang yang berdosa. Dosa itu masih bercokol di dalam diri kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan ketika pencobaan itu datang kepada kita dan kita masih belum berdosa di situ? Memang sangat susah dan sulit untuk kita bisa melihat perbedaan dengan jelas seperti Yesus yang tidak berdosa itu. Tapi paling tidak, saudara sekalian, ketika kita yang lemah ini mengalami pencobaan itu datang. Dan pada waktu saudara dan saya masih bergumul, dan kita berkata apakah kita harus mengambilnya, apakah kita suka, ataukah kita takut dan kita ingin melarikan diri dan kita cemas. Selama kita masih bergumul, dan di situ kita berada di dalam persimpangan jalan, melakukan atau menyerah atau tidak, walaupun itu pencobaan yang terus-menerus datang membombardir hati dan pikiran kita,
kita boleh berkata dengan tegas, kita belum jatuh di dalam dosa selama kita masih berada dalam pergumulan dan kita tidak mau dan kita takut untuk melakukannya. Pencobaan dari luar yang datangnya dari dunia di sekitar kita adalah hal yang real. Tidak ada waktu sedetik pun sebenarnya dalam hidup kita di mana kita tidak mengalami serangan pencobaan ini terus-menerus. Jikalau dia tidak real dan tidak menjadi serangan yang terus-menerus setiap hari, Yesus pasti tidaklah meminta kita setiap hari pada waktu dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dia bukan saja mengatakan, Tuhan berikanlah aku makanan secukupnya, atau dalam bahasa Inggris, our daily bread. Ya, daily-nya di situ, setiap hari itu. Bukan saja untuk roti yang kita minta kepada Tuhan, kebutuhan fisik kita. Tapi kata daily di situ juga mengacu kepada dua hal menjadi permohonan kita. Tuhan, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan daily. Lepaskanlah aku daripada hal yang jahat atau si jahat itu. Itu juga daily. Maka Yesus meminta kita peka pawas diri. Tuhan, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan setiap hari. Ada hal yang kadang-kadang orang tidak menyadari di dalam doa ini. Karena doa ini berkata, kita sampaikan kepada Tuhan, berarti Tuhan jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Jelas sekali Yesus dicobai di padang gurun, itu bukan iblis, itu bukan pencobaan yang datang kepadanya secara inisiatif. Tapi kita bisa melihat inisiatif yang pertama adalah Roh Allah membawa Yesus ke dalam pencobaan di padang gurun. Sekarang ayat ini dan doa ini, jangan bawa aku dalam pencobaan, mari kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus mengatakan Allah itu tidak mencobai. Allah itu tidak mencobai. Tapi kita dicobai oleh nafsu dan keinginan kita. Sehingga setelah itu kita kemudian terjerat olehnya, kita membuahi pencobaan itu. Jadilah pencobaan itu sebagai dosa. Sekarang saudara sekalian, Allah tidak mencobai, tapi dalam bagian ini kita katakan, Tuhan, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan. Oh, jelas sekali ini bagian yang sangat indah sekali. Dengan kita melihat hal ini, Allah kita in control. Allah membawa kita dalam pencobaan bukanlah di dalam arti kata supaya Allah membuat kita itu jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Dia adalah Allah yang bisa saja mengiring dan membawa kita ke dalam pencobaan. Maka di sini kita harus mengerti dengan tepat bahwa permohonan doa yang diajarkan oleh Yesus bukanlah berarti Tuhan Allah menggoda kita untuk berbuat dosa. Melainkan nampaknya kita memahaminya. Allah kadangkala memimpin atau membawa kita anak-anaknya orang percaya untuk masuk ke dalam pencobaan. Tuhan jelas tahu 3 musuh ini tidak akan pernah terlepas dari hidup kita sampai kita menyelesaikan perjalanan hidup kekristenan kita di atas muka bumi ini. Disinilah indahnya, justru di tengah konflik-konflik pengudusan ini, Allah kita tidak tinggal diam. Dia seperti seorang gembala yang tidak menutup kita dari segala mara bahaya yang bisa mencengkeram kita. Justru Dia memimpin kita. Di dalam Mazmur 23, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku yang menuntun aku di padang rumput hijau. Dan Dia juga memimpin kita melewati lembah-lembah kekelaman yang gelap. Kita jangan perhatikan persoalan lembah kekelamannya. Kita melihat di situ Allah in control di dalamnya. Melalui kita melewati pencobaan, Allah membawa kita di situ supaya kita boleh menang atasnya.
Allah membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Yesus berdoa bagi kita supaya melalui pencobaan itu Allah melepaskan kita. Dalam arti kata, kita mengalami kemenangan di situ. Dengan demikian kita tahu, disitulah Allah memimpin kita di dalam pencobaan menjadi proses pembelajaran, atau lebih tepatnya, itu adalah proses pemurnian. Di dalam memurnikan emas, ada hal yang pertama terjadi. Karena semakin diproses, disitulah semua kotoran itu diangkat. Melalui pencobaan, Allah kemudian membuka hidup kita. Kita semakin bisa jelas melihat segala kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Dengan satu tujuan, supaya melaluinya kita semua belajar untuk dimurnikan oleh Tuhan. Betapa sakitnya kita gagal dan jatuh, tapi sekaligus di situ kita belajar berkata, Tuhan, inilah kanker yang harus Tuhan angkat, inilah cacat celah yang harus Tuhan singkirkan, inilah debu-debu kotoran hitam yang harus Tuhan buang dalam hidup kita. Sehingga melalui proses pemurnian, pembelajaran, pembentukan Tuhan ini, kita semakin merendahkan diri, bukan tujuannya supaya kita makin berbuat dosa, tapi di dalam kita mengalami pencobaan, kita semakin dibukakan betapa lemahnya kita, berdosanya kita, dan kita minta Tuhan itu membersihkan kita. Setelah itu, saudara sekalian, maka kita akan melihat semakin dimurnikan di dalam pencobaan itu, justru kemudian menjadikan emas itu semakin berharga. Maka tujuan yang kedua, Allah memimpin kita masuk ke dalam pencobaan ini, supaya kita semakin bersinar dan makin serupa dengan Yesus Kristus. Kita bisa menyaksikan bahwa pencobaan itu tidak henti-hentinya datang dalam hidup kita. Tapi Allah pemimpin, Allah bisa membawa kita. Melaluinya kita bisa menang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini, memurnikan hidup kita, melewati segala pencobaan yang diberikan. Bagaimanakah dunia di sekitar kita atau worldliness ini mendatangkan pencobaan di dalam konflik pengudusan kita? Ada dua ayat yang ingin saya berikan kepada saudara yang menjadi sifat dan cara bagaimana pencobaan diberikan oleh dunia ini. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Bukankah firman Tuhan dari Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Atau lebih baik saya lihat satu kata yang sangat menarik sekali di dalam ayat ini, di dalam bahasa Inggris, itu mold. Ya, do not confirm, itu menjadi sesuai. Itu seperti cetakan, mold saya pakai katanya. Jadi janganlah engkau dicetak, di mold, jadi semakin serupa dengan dunia ini, tetapi transform, berubahlah oleh pembaharuan budimu, semakin seperti Allah. Jadi dunia melakukan sikap mold kita. Jelas saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kita adalah bagian daripada dunia di mana kita ada. Jadi janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan berarti kalau kita hidup sekarang di abad yang ke-21 ini, maka supaya kita tidak sama seperti budaya dunia ini, sistem nilai dan sebagainya. Lalu kemudian kita hidup seperti di abad yang ke-10. Saya percaya Alkitab tidak berkata jangan serupa di dalam pengertian demikian. Menjadi antik, menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam arti kata, cara berbicara, cara berpakaian. Saya percaya kita tidak akan bisa terlepas, dan bukan itu artinya bahwa kita itu menjadi serupa dengan dunia. Kita berkata-kata, kita berpakaian, kita makan dan minum, jelas adalah apa yang ada di dalam dunia di sekitar kita ini. Yang kata mold di situ bukan di dalam arti ini. Ayat yang kedua bicara mengenai bagaimana cara dunia ini mendatangkan pencobaan dan godaan dan tipu muslihat kepada kita. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tipu daya dunia ini, ketertarikan daripada dunia ini, the anxiety of this world, di mana kita senantiasa merasa tidak cukup, kita memerlukan ini segala sesuatu untuk memenuhi hidup kita, dan kita akhirnya tergoda untuk tidak bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Dan inilah cara dunia menghimpit kita, atau dalam bahasa Inggris, choking us, mencekik kita. Oh saudara, luar biasa kita mengingatkan kepada kita. Inilah dua cara dunia mendatangkan pencobaan kepada kita. Satu dengan cara yang sangat subtle, yang perlahan tidak kelihatan, yang membuat kita tidak menyadari, akhirnya kita dibawa untuk mengikuti cara berpikir, pola, etika, keinginan daripada dunia ini. Kita berpikir jikalau kita tidak memiliki itu semua, kita tidak akan bisa hidup dengan baik di dunia ini. Yang kedua adalah dia mencekik hidup kita. Saya percaya ayat ini mengingatkan kepada kita, semua yang ada di dalam dunia ini kita itu butuhkan. Tetapi hidup kita tidak boleh dipenuhi oleh itu semua, dan kita merasa jikalau kita tidak memilikinya, maka kita tidak bisa hidup. Atau yang kedua, saudara sekalian, kita kemudian merubah kebutuhan itu kemudian menjadi keinginan kita. Needs itu akhirnya menjadi keinginan. Mahatma Gandhi pernah berkata, seisi dunia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi seisi dunia ini tidak sanggup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Demikian Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perhatikan sekalian, Allah kita itu kaya, penuh dengan kemuliaan, sanggup saudara sekalian, dia bisa. Tapi Paulus berkata, kita berdoa supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Disitulah Alkitab ingatkan. Kita tidak berdoa supaya toh Allah kita kaya, penuh dengan segala rahmat. Apa saja kita minta kepadanya. Akhirnya kita tidak lagi bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Firman Tuhan ingatkan. Dan kata, dia sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, jikalau engkau sudah memiliki dan hidup dalam dunia dengan segala yang engkau ada. Sehingga bahkan dia berkata, jikalau engkau menikah, anggaplah engkau tidak menikah di dalam hidupmu. Apa maksud daripada kalimat Rasul Paulus ini? Sebenarnya Rasul Paulus hanya ingin ingatkan kepada kita, supaya kita tidak melekat dan attach. Seperti parasit, seperti kanker yang tidak mau lepas. Seolah-olah semua ini menjadi hal yang kita perlukan dan butuhkan selama-lamanya. Kita perlu pakaian, kita perlu makan, kita perlu badan, kita perlu apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi itu hanyalah sebagai instrumen, alat untuk kita bisa berjalan dengan ringan. Di dalam perjalanan kita akan ketemu Tuhan. Dia tidak boleh menjadi penghalang kita. Di mana kita tinggal dalam dunia ini senantiasa kita ingat, itu adalah kemah dan tenda yang sementara. Kita tidak membangun menara yang gading yang besar dan mewah dengan berpikir kita akan tinggal selama-lamanya di situ. Kita berada di dalam perjalanan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kalau aku punya makan dan minum, cukuplah. Tetapi manusia itu jatuh dalam kesengsaraan dunia ini dan dalam dosa oleh karena keserakahannya. Rasul Paulus ingatkan, akar dari segala kejahatan bukanlah kurang uang,
atau banyak uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana dunia ini sanggup bisa mencekik kita dan molding kita. Kita harus menang atas pencobaan ini. Kita tahu kita sedang berjalan ikut Tuhan, menuju kepada kekayaan, kehormatan, dan kemuliaannya. Jangan biarkan kita menyeret bagasi yang begitu berat dari keinginan dan nafsu dan merasa apa yang perlu dan yang sudah aku miliki dalam dunia ini selama-lamanya kita ingin genggam. Saudara sekalian, kita belajar hidup sebagai seorang musafir, berjalan dengan melihat ini semuanya sebagai hal-hal yang patut dan layak kita tanggalkan. Kita peka di situ. Kita menang atas pencobaan. Jikalau semua itu menjadi beban bagasi yang membuat kita berdosa. Ibrani berkata, larilah di dalam perjalanan imanmu. Tanggalkan dosa. Dia bicara mengenai beratnya rangsel yang kita bawa. Itu tidak perlu. Oh saudara sekalian, kiranya melalui pemahaman firman Tuhan ini membuat kita bisa menang atas pencobaan. Kita tidak ditipu, dimold oleh dunia ini, dan juga dicekik oleh dunia ini. Sehingga firman Allah tidak pernah menjadi janji yang teguh, dan janjinya yang ada di sorga sana tidak lagi menjadi janji yang manis dan membuat desire kita untuk menuju ke sana. Di dalam dunia ini, janganlah engkau menyimpan harta bagi dunia ini, sebab karat dan ngengat akan mengambilnya. Tetapi simpanlah hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak akan bisa menghancurkannya. Disitulah kita menang dari pencobaan yang diberikan oleh dunia ini. Apakah berarti proses pengudusan menang atas pencobaan, menang terhadap cara dunia ini yang menipu dan mencekik kita, membuat kita kehilangan sukacita hidup di dalam dunia ini? Oh, menjadi orang Kristen itu tidak bebas. Oh, menjadi orang percaya itu begitu boring, tidak menyenangkan, hidupnya begitu kaku. Kita harus menahan diri untuk tidak mengumbar kesukaan, kesenangan. Kita tidak melihat itu sebagai berkat dari Tuhan, tapi kita harus hidup miskin, asketik. Maka tidak heran bukan banyak orang menganggap hidup kesucian itu berarti membuat kita menjadi orang Kristen yang kaku, kehilangan sukacita, enjoyment di dalam hidup ini. Oh, saudara sekalian, Alkitab tidak menggambarkan seperti itu. Justru itu adalah kesalahan mengerti apa artinya kudus dan proses pengudusan menurut cara orang Farisi. Tidak heran ketika mereka melihat Yesus duduk makan di dalam pesta pernikahan bersama dengan orang-orang yang sederhana dan juga dengan orang-orang yang dianggap hina oleh orang-orang Farisi. Maka Yesus disebut oleh dia sebagai seorang pelahap dan pemabuk. Satu ayat yang sungguh membuat saya bersukacita. Bagaimana ayat ini menggabungkan pengudusan dengan sukacita. Saya akan tutup topik kali ini di dalam proses pengudusan. Justru pengudusan yang benar makin melipat gandakan sukacita dan enjoyment kita bersama dengan Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, terakhir saya akan mengajak saudara mencoba memahami the joy of sanctification, kesukacitaan dalam pengudusan. Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini. Lalu berkatalah ia, Nehemia, kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Atau dalam bahasa Inggris, enjoy your good food. Dan kirimlah sebagian kepada orang yang tidak sedia apa-apa. Oh, hospitality yang luar biasa. Sharing dan caring. Karena hari ini adalah kudus. This is holy, kudus bagi Tuhan. Kita, jangan kamu bersusah hati
Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Joy. Ada 3 kata yang saling bergabung di situ. Nikmati, enjoy, kudus, holy, joy, sukacita. Wow, inilah perspektif yang benar pada waktu kita mengerti apa arti kudus. Kudus bukan berarti sekumpulan larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang mendatangkan hati yang kering, kaku, dan kehilangan sukacita. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini justru bicara mengenai sukacita hidup di dalam pengudusan. Bagaimana kita melihat hidup kita yang suci, karena kita bisa bersyukur menikmati begitu banyak blessing dari Tuhan dan mendatangkan joy yang luar biasa. Joy yang tidak membuat kita takabur dan lupa diri, tapi kita bisa menikmatinya dengan mengetahui yang benar dan suci, dan tidak pernah kita menjadi orang yang tidak menghargai kekudusan Tuhan di dalamnya. Kita makan dan minum, tidak jatuh kepada kemabukan. Kita memakai dan menggunakan segala sesuatu, tidak jatuh kepada keinginan untuk merebut semuanya. Kita menjadi orang yang bekerja dan berhasil, tidak menjadi orang yang serakah yang ingin menghancurkan bisnis orang lain. Kita boleh memberi dan terus memberi secara disiplin waktu dan keuangan kita, bukan membuat kita merasa kehilangan sukacita karena kita makin kurang. Justru melimpah dengan sukacita karena kita tahu disiplin rohani itu menjadi satu disiplin di dalam proses pengudusan. Maka saudara sekalian, indah sekali ayat ini. Mengapa bisa ada kesukacitaan di dalam proses pengudusan kita? Ada 4 hal yang secara singkat yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, sebab kekudusan itu menyatakan sehatnya spiritual kita. Sama seperti bersihnya tubuh kita dengan kita terus mandi, menyatakan sehatnya tubuh kita. Demikian juga disiplin di dalam proses pengudusan membuat kita memiliki kesehatan secara spiritual. Yang kedua, saudara sekalian, sebab pengudusan itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Firman-Nya memenuhi hati kita, membersihkan kita, membuat segala yang cemar dari muka kita, hidup kita semakin dibersihkan. Dan amazed kita justru bersuka cita. Karena di situ kemanusiaan kita yang sejati, yang Tuhan ingin ciptakan yang sebenarnya itu semakin nampak. Kita yang jelek itu sebenarnya melalui proses pengudusan makin mempercantik kita. Dan kita menyadari kita semakin serupa dengan Kristus, manusia sejati dan Allah sejati itu. Apakah kita tidak bersuka cita? Yang ketiga, saudara sekalian, pengudusan itu membuat kita itu fit, cocok, pas untuk ke surga. Ibrani mengatakan, kekudusanlah yang membuat kita itu bisa melihat Allah. Maka kita bersuka cita, karena dengan kekudusan itu, berarti itulah saatnya kita tahu kita itu layak bisa bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, bukankah itu sukacita yang terindah dalam hidup kita, bukan? Yang terakhir, saudara sekalian, kekudusan adalah sebuah kesukaan bagi kita. Karena melalui kekudusan kita itu mengantisipasi janji Tuhan atas reward-Nya, balasannya yang kekal, yang penuh rahmat. Yaitu, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kesukacitaan Tuhanmu. Oh, how beautiful. Itulah sebabnya salahlah hidup kekristenan kita jikalau kita berjuang menuju kepada pengudusan, justru membuat hidup kita makin judgmental, menghina orang lain, kita menjadi suram dan muram, dan merasa berat sekali dalam melayani dan mengasihi Tuhan, dan kita menganggap semua itu sebagai korban yang terlalu besar dalam hidup kita. Ada yang salah di dalam hidup kekristenan kita. Membaca Alkitab, berdoa, disiplin, dan berpuasa jadi sesuatu kesombongan dan kebanggaan, membuat kita menjadi kehilangan joy dan sukacita. Salahlah kita memahami arti pengudusan Tuhan. Mari lihat ciri dan tanda, adakah
the joy of sanctification, kesukacitaan proses pengudusan Allah itu ada dalam hidup saudara? Jika iya, saya percaya saudara sekalian, kita akan hidup sebagai anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini, berlimpah kasih setia Allah. Dan orang bisa melihat wajah kita memancar, hati yang puas, bersyukur, dan kita tidak perlu apa-apa lagi karena Tuhan memilih kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin hidup kita bertumbuh dan hidup menjadi anak Tuhan yang indah dalam dunia. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.